Halo sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang how to tell the time, ya. Bila Anda sudah sampai cara menyebutkan telling the time, tentu Anda sudah lulus dan sudah menguasai tentang numerals, angka-angka, karena ini identik dengan penyebutan angka, terutama cardinal numbers. Oke, langsung saja kita ya. Penyebutan jam dalam bahasa Inggris itu ada dua versi. Ada orang yang menyebutnya versi American, ada juga menyebut dan ada versi British, ya. Ya, ini dia time American style dengan British style. American style pertama ya, kita lihat dulu bagaimana pola American style. American style ini memiliki pola yang sama dengan pola bahasa Indonesia ya, karena dia menyebutnya sebut dulu jamnya lalu kemudian menitnya ya. Misalnya kita berikan contoh ya. Contoh jam 1 pas it's 1 o'clock atau it is 1 o'clock. Jam 3 it is 3 o'clock. Jam 7 it is 7 o'clock. Ya. Kalau menyebutkan jam-jam yang pas atau tepat, maka kita bisa juga menambahkan kata sharp ya. It is 1 o'clock sharp. Nah, tepat pukul 1. It is 2 o'clock sharp. Atau bisa juga menambahkan kata exactly. Misalnya, it is exactly 1 o'clock. It is exactly 3 o'clock ya. Lalu kalau untuk menyebutkan jam-jam yang ada lebihnya, misalnya lebih 5 menit, lebih 15 menit atau 30 menit, maka kita menyatakan seperti ini. It is 2:05. It is 2:05, jam 2:05. Ada juga menyebut orang misalnya it is 2:05 ya. Jam 3:15. It is 3:15. It is 4:30. It is 5:23. Itu. Jadi kita menyebutnya jamnya dahulu lalu menitnya. Jam 1:00, jam 2:05. It is 2:05. Nah, itu. Ya gitu ya. Jadi garis bawahi bahwa jamnya dulu yang disebut lalu kemudian menyebutkan menitnya. Nah, contoh selanjutnya jam 6:45 kita mengatakan it is 6:45. Kalau British style itu sangat berbeda berbanding terbalik dengan American style. Kalau British style itu dia yang disebut dahulu adalah menitnya lalu menyebutkan jamnya. Tapi dia menggunakan kata pas atau to. Pas yang berarti lewat, sementara to artinya kurang ya. Jadi kita menyebut dulu menitnya lalu menyebut jamnya. Contoh ya. Ini dia. Jam 1 pas, it is 1 o'clock. Jam 3 it is 3 o'clock. Jam 9 it is 9 o'clock. Jam 10 it is 10 o'clock. Jam 12 it is 12 o'clock. Kalau misalnya menyebutkan jam yang lebih 1 menit, lebih 5 menit dan seterusnya, maka kita menggunakan kata pas ya. Kata pas artinya lewat. Jam 2:05 kita mengatakan it is 5:02. It is 5:02. Jam 3:15 it is a quarter past 3. A quarter ini sama bahasa Indonesianya adalah seperempat. Nah, jadi jam 3 lewat seperempat menit, lewat seperempat ya. It is a quarter past 3. Anda juga bisa menyatakan it is 15 past 3. It is 15 past 3. Sama-sama benar. Kemudian misalnya jam 4:30. It is 4:30. Jam 4:30 atau jam 4:30 menit. Sama juga Anda mengatakan it is 30 past 4. Nah, jadi keduanya benar. Jadi kalau Anda mengatakan half itu artinya setengah 5 atau jam 4:30 setengah 5. It is 4:30. It is a quarter to 6. Nah, it is a quarter to 6. Kurang seperempat jam 6. Nah, jadi kalau misalnya sudah lebih dari 31 menit, maka kita lebih dari 30 menit, maka kita menggunakan to yang artinya kurangnya
Misalnya ini jam 4:45 itu kita mengatakan it is a quarter to 6. Atau Anda juga bisa menyatakan it is 15 to 6, kurang 15 menit jam 6. Gampang sekali bukan? Bisa juga menyebutkan menitnya. Misalnya jam 6:37, it is 37 minutes to 7. To 7 ya. Jam 27 kurang 27 menit jam 7. Gitu. Baterai. It is jam 7:53. It is 15:03 to 8. It is 15:53 to 8. Lanjut. Nah, jadi bedakan penggunaan pas dengan tuh. Kalau antara 1 sampai dengan 30, aduh ini baterai ya. 1 menit sampai dengan 30 kita menggunakan pas. Kalau lebih dari 30 sampai dengan 60 kita menggunakan to. Ini juga laptop nakal. Terus lagi. Lanjut. Nah, ini tadi ini catatan. Kalau a quarter artinya seperempat atau 15 menit, half setengah atau 30 menit, pas lewat, to kurang, o'clock artinya pas atau tepat. Jadi o'clock ini merupakan singkatan dari of the clock, artinya pada pukul ya. Nah, jadi harus bedakan, jangan sampai bedakan 3 o'clock dengan 3 hours. Kalau 3 o'clock jam 3, kalau 3 hours itu 3 jam. Nah, jam 4 4 o'clock 4 jam 4 hours. Nah, jadi beda ya. Oh ya, untuk menyebutkan waktu bisa membedakan waktu kapan terjadinya, di pagi hari, di siang hari, di sore hari ataupun di malam hari, maka kita menambahkan kata keterangan waktu, misalnya in the morning, in the afternoon, in the evening. Jadi tambahkan kata keterangan waktunya supaya kita bisa membedakan kapan terjadinya. Misalnya jam 8 pagi kah atau jam 8 malam. Kalau Anda tidak cara selanjutnya, kalau Anda tidak mau menggunakan kata keterangan waktu seperti itu, maka kita menggunakan AM atau PM. AM itu singkatan anti-meridian, dan PM post-meridian. AM itu digunakan untuk menerangkan waktu setelah pukul 12 malam sampai menjelang 12 siang. Sementara PM itu digunakan untuk menerangkan waktu dari pukul 12 siang hingga pukul 24 malam atau 12 malam. Oke. Nah, kita ini lihat ini, kalau ini adalah jam dinding, clock. Ini adalah watch, jam tangan. Ini o'clock, tepat. Ini hour, jam. Jadi bedakan, ini ada catat-catatannya. Lanjut. Kita latihan misalnya menjawab jam-jam ya. Ada orang bertanya pada Anda, what time is it? Nah, pukul begini. It is 10 past 9. It is 5 past 6. It is 25 past 7. It is 15 past 12. Jadi ya. Lanjut, what time is it? It is 3 o'clock. It is jam berapa? Jawab sendiri ya, latihan sendiri. Lihat, Anda bisa ini pause videonya supaya bisa latihan sendiri di rumahnya. Oke, lanjut. What time is it? Jam berapa latihannya? Coba jawab ini. Halo, bisa? Sudah bisa? Jam berapa? What time is it? Okay, end of this line. Thank you very much for your attention. See you next time. Bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.